Ini dengan Pak Camat ya? Iya, itu kan tadi saya kirim 4 juta, Iya, yang 2 juta untuk yayasan Bapak. benar-benar memang penipuan ini. Pak, lucu tuh. Blok Ya, mana di blok, Alamin juga sama dihapus. di blok itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Malam ini saya tuh panik sekali. Sebenarnya dari tadi sore ada yang ngabarin, kabarnya itu kabar berita sekali bahwasanya ada seseorang yang ingin bersedekah gitu ya, memberikan uang di pondok pesantren. Nah, oke, sekarang teman-teman lihat ya. Sekarang itu malam dan jamnya itu sudah jam 1.56, jam 2 kurang 4 menit. Tuh. Nah, oke, sekarang sampai malam ini saya itu masih kontak-kontakan sama pelakunya. Jadi ini identiknya ataupun inisialnya mendekati penipuan. Nah, sekarang kita coba kita cek ya. Nah, ini awalnya ini bapak ini mengaku sebagai camat. Awalnya gini teman-teman ya. Awalnya dia ngontak di Pondok Pesantren Nurul Huda, akunnya punya saya, gitu ya. Kemudian kawan saya, alumni dari Nurul Huda juga, dicek juga sama, yaitu eh, saudara Ustadz Ahmad Fauji. Nah, ini punya Ustadz Fauji ya HP-nya nih. Ya, benar. Nih, oke. Nah, tapi saya itu tidak saya ladenin, tapi alhamdulillahnya karena ngabarin, jadi kita bekerja sama saat ini. Oke. Tapi ini modus dari penipuan tersebut ternyata dia mengirim dengan bukti transaksi yang sudah dikirimkan ke akun ini. Oke, sekarang kita ladenin dulu ya. Nanti saya lihatkan ini ya. Oke, sambil saya lihatkan ya. Ini akunnya ini, nah fotonya nih. Ini mengakunya Camat Cilegon. Saya nggak tahu ini betul apa tidaknya. Nah, tapi nanti kalau misalkan ternyata ini salah, ini sebenarnya bisa menjadi pidana gitu teman-teman, karena mencemarkan nama baik. Nah, nomor teleponnya ini. Silahkan bisa dicek sama kawan-kawan semuanya. Oke, modusnya ini saya bacakan bahwasannya intinya dia ingin menyalurkan uang ke pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Futuhiyah. Nah, anehnya ketika transfer itu dia menitipkan uang ke saya untuk dikirimkan ke pondok pesantren yang lainnya. Namanya itu Al-Amin. Nah, jadi setelah dikirimkan jumlah totalnya itu 4 juta. Tuh. Nah, ini bukti transaksi bahwasannya dia itu sudah ngirim. Dan 4 juta ini yang 1.500.000 dikirimkan buat pesantren Al-Amin. Gitu. Dan pesantren Al-Amin ini menagih uangnya kepada saya. Bahwasanya uang itu harus ditransfer. Nah, ternyata saya cek itu nihil. Transfernya itu nihil. Entah itu uangnya ditarik lagi, apa mungkin slipnya tadi itu cuma hasil editan saja. Nah, karena saya sudah cek di mini statement, nah ini transaksi terakhir ya. Nah, tidak ada 4 juta. Berarti kan bohong. Di situ sudah ketahuan ya. Anehnya tuh. Nah, anehnya Pak Camat ini sudah jam 2 kawan-kawan tuh. Masih online. Pak Camat ini benar-benar sekali ngurus umat kayaknya nih. Oke, kita ladenin dulu ya. Chat yang terakhir itu dia menanyakan sudah dikirim apa belum uang yang 1.500.000 ke pesantren Amin. Nah, ini kalau memang tidak bisa nah gini jadi kawan-kawan, saya minta alamatnya. Saya itu pura-pura minta alamat bahwasanya saya tidak pengen transfer, tapi langsung dikasihkan dan langsung diserahkan ke rumahnya.
gitu. Nah, ternyata alamat yang dikasihkan itu adalah alamat Nurul Huda. Tuh, tuh Jalan Kiai Haji Mabruk Cibubur Timur tuh. Ini Nurul Huda. Nah, terakhir, kenapa kok tidak dibalas Pak Ustadz? Nah, jadi udah, saya akan coba telepon ya kawan-kawan. Nanti saya loudspeaker deh. Apa tanggapannya? Nah, menyambung ya, berdiri tuh. Nah, kita loudspeaker. Mau ikut ngomong nggak? Nih, kita coba. Belum diangkat, sabar kawan-kawan. Tadi sudah sempat saya video call juga, tapi ketika di video call dia itu gelap. Nah, ini udah. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Ini dengan Pak Camat ya? Iya. Hmm, Sebentar, saya masih punya makanan. Kenapa? Sebentar, saya masih punya makanan. Habis makan. Oh gitu, ya udah saya tungguin Pak ya. Dia masih makan katanya. Oke, dilanjut. Oke siap. Gimana, Pak? Ini Bapak ngirim kemana ya? Transfer. Ngirim apa ini? Tadi uang itu udah dikirim belum Pak? Itu kan tadi saya kirim 4 juta. Iya, Yang 2 juta untuk yayasan Bapak. iya. Yang 2 jutanya untuk yayasan Al-Amin gitu loh, Pak. Oh Itu yang gitu. transfer bukan saya, yang transfer itu rekan saya begitu loh. Oh iya 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 iya. Jadi Oke. rekan saya mengamanahkan ke saya begitu loh, Pak. Oh iya ya, paham paham Pak, paham. Karena saya bingung begitu loh, karena saya bingung harus menyampaikan kan kalau memang saya yang diamanahkan. Oh iya Saya betul sampai sekali. sekarang belum tidur. Apalagi ya yayasan Al-Amin ini lagi kesusahan begitu loh. Oh gitu, iya. Kesusahan kenapa Pak? Loh, Yang katanya meninggal. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pura-pura meninggal. Oh gitu, ya Pak. Jadi gini. Tidak dikabari sama yayasan Al-Amin sama Pak Jadi, Toto. jadi gini Pak. Sebelumnya punten ya. Bapak tahu alamat ataupun nomor telepon pondok pesantren saya dari siapa ya? Jadi begini, kemarin kan saya nyuruh asisten saya Ya. untuk mencari informasi beberapa nomor telepon di pondok pesantren di Cilegon ini. Mm-mm. Bukan hanya pondok Bapak yang saya donasikan. Oh, Ada 4 pondok dan 4 kecamatan di oh, Cilegon pondok ini, Pak. apa aja Pak? Gitu loh. Yang di Cilegon. Begini loh. Iya Pak. Pondok apa aja ya? Duh, teman-teman jaringannya menghubungkan. Sabar. Duh, jaringan. Konek. Aduh. Sabar. Aduh, mati. Jaringannya tidak mendukung kawan-kawan. Dia sempat aja mengasih tahu bahwa saya nomor teleponnya itu mau dijelasin tuh dari mana-mananya. Dianya bilang ada 4 pesantren di Cilegon yang mendapatkan donasi ini. Oke. Tenang. Kita lanjut. Kita telepon lagi. Masih menghubungkan. Udah diangkat. Halo Pak. Menghubungkan. Kita telepon lagi. Nyambung.
So, halo Pak. Jaringannya tidak mendukung kawan-kawan. Halo. Dia nelpon balik. Dia nelpon balik. Kita angkat. Yes. Aduh, dimatiin. Panggilan ditolak kawan-kawan. Tuh, berdering. Wah, panggilan ditolak. Aduh, dikit lagi. Aduh. Kita coba video call. Gak diangkat juga kawan-kawan. Hampir aja nih. Sinyalnya nggak mendukung. Aduh, astagfirullah. Tuh. Ini kawan-kawan bener nggak sih Camat Cilegon? Karena saya memang tidak tahu Camat Cilegon itu siapa gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, silahkan boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Nah, ini saya akan tunjukkan bahwasannya dia itu mengaku camat. Tuh. Ya, tuh kan. Asli ini kawan-kawan. Ini tidak ada rekayasa. Saya sendiri tidak tahu tentang siapa sebenarnya di balik orang yang chat saya ini. Oke, coba sekarang kita coba telepon pelaku yang kedua, yaitu yang uangnya katanya dititipkan ke saya, gitu ya. Nih pesantrennya namanya Al-Amin. Nah ini Al-Amin. Tuh. Jadi tadi itu saya sempat ragu-ragu karena logonya ini tidak melampirkan ataupun mencantumkan alamat lengkap. Nah, di sini cuma ada nama Al-Amin aja. Nah, saya searching di Google, ternyata ini ada di Facebook, gitu ya. Nanti saya akan lampirkan alamat nama akunnya. Tuh. Oke, nah sekarang kita coba telepon ya, yang punya akun ini. Tuh, kita telepon ya. Telepon berdering, mudah-mudahan diangkat. Ayo dong, diangkat. Apa mungkin dia udah tahu ya? Kan katanya meninggal anaknya itu, mungkin sibuk nih. Bisa jadi si Al-Amin ini ya. Tapi tadi nelpon Pak Lurah, Pak Camat itu di reject mulu. Oke, kita chat tuh. Ya. Mudah-mudahan dibalas. Nih biar teman-teman tahu ya sebelumnya. Nih Al-Amin yang katanya uangnya dititipin ke saya itu. Coba deh. Tuh, dia mengasih alamat Jalan Kiai Haji Mabruk RT 6 tuh garing 64 gang 06 tuh kan. RT 64 itu sebelah mana? Nanti saya tanya sama Pak RT, dia sebelah mana ini Pak RT. Ya, ini memang betul-betul penipuan kawan-kawan ya, langsung ditolak tuh. Kita tunggu sabar. Gak diangkat lagi. Nih dia balas ya. Nih tuh, saya tanyakan ya, gimana Pak, kata dia kalau memang beliau masih belum bisa dihubungi segera transferkan saja, tidak apa-apa. Terburu-buru dia tuh. Kita tanya, beliau ini suruh beliau
yang aku camat ini suruh ngangkat telepon ya. Oke, kita balas. Mohon angkat telepon. Oke. Kita suruh bapak ini nelpon angkat teleponnya ya. Oke. Oke, sekarang kita telepon lagi. Tuh. Oh, benar-benar ini pencemaran nama baik. Benar-benar gerocok ini orang ini. Langsung ditolak. Langsung ditolak, tapi dia ngebalas tuh ngetik. Kelihatan. Tuh, kawan-kawan. Tuh apa katanya? Maaf ya Pak, saya mau lanjut tidur. Oke, kita balas. Dia balas lagi nih. Segera transferkan saja ke Pak Totok. Tuh. Pak Totok begini. Pak Totok. Tapi Pak, tadi sudah dikasih nomor rekening beliau kan? Tuh, dia masih penasaran. Oke. Iya Pak, udah. Cuma Pak Totoknya susah dihubungin. Kalau bisa lewat Bapak, minta nomor teleponnya Pak. Ya mudah-mudahan, maksudnya Bapak tanyain alamatnya di mana. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan. Biar cepat kita VN aja. Oke, mudah-mudahan juga dibalasnya sama VN juga ya. Biar kita tahu suaranya itu. Masih online nih. Pak Camat ini bener-bener ngurusin umat banget. Dia mengetik tuh. Kita tunggu. Al-Amin kita coba VN juga ya. Maaf Pak, bisa nggak angkat teleponnya? Soalnya saya tidak enak, uang Bapak masih di saya. Kalau bisa Bapak angkat teleponnya biar kita bisa biar enak. Oke, kita VN lagi yang pelakon yang kedua ya. Oke. Sambil nunggu Pak Camat lagi mengetik. Nah, beliau sudah saya hubungi tapi nomornya tidak aktif. Pura-pura. Tuh, masih mengetik. Kita tungguin teman-teman. Masih mengetik. Apa dia? Tuh, masih mengetik. Ini Pak Camat ini benar-benar camat gadungan ini nih. Asal ini mencemarkan nama baik camat aslinya. Ya Allah, kita tunggu saja. Sambil dia mengetik, kita VN lagi aja. Sudah saya hubungi tapi nomornya tidak aktif. Oke. Iya Pak, nomornya memang tidak aktif. Terus gimana ya? Soalnya saya belum konfirmasi dulu ke Pak Totok. Khawatir Pak Totoknya mau buru-buru dipakai uangnya. Terkirim. Nah, tuh. Saya bacain dulu ya. Baca aja lah, no. Maaf, bukannya saya tidak mau angkat. Saya nanti harus bangun pagi. Saya begadang ini karena saya kepikiran masalah sodako ini. Sodako apa sodoko? Oke, kita balas lagi. Iya Pak, sama. Saya juga masih kepikiran.
nggak enak, soalnya masih ada uang Pak Totok dari pesantren Al Amin yang masih di saya. Jadi saya nggak tenang Pak, gimana iya, soalnya ini uang harus segera saya transfer, tapi Pak Totoknya susah dihubungin, minta solusinya Pak. Aduh, aduh, aduh. Oke, masih mengirim, yang pelaku yang mengaku camat ini masih mengetik. Oke, udah terkirim. Nih kawan-kawan, sekarang sudah jam 2.23, jam setengah 3 kurang 7 menit. Oke, buruan. Nah, ngirim lagi tuh, baca. Kalau memang begitu sudah tidak apa-apa, transferkan saja nggih. Dia itu masih apa namanya, tergesa-gesa supaya saya itu segera transfer. Emang saya bego kali main transfer begitu aja. Kita balas. Nanti dulu. Iya Pak, saya juga menginginkan seperti itu, segera ditransfer. Tapi saya tidak mau transfer sebelum Pak Totok konfirmasi dulu ke saya, biar nanti sayanya enak, tidak ada kesalahpahaman gitu Pak. Bapak pahamlah sebagai camat mengenai tentang komunikasi terlebih dahulu, konfirmasi ke pihak yang saya akan transfer. Aduh, omongan saya agak kurang jelas ini. Tuh, nanti kabari saya kalau sudah sampai lebaran kucing. Enggak saya transfer. Sama saya pamit dulu mau istirahat, tolong aturkan bagaimana baiknya nggih. Dia sudah capek kan. Maaf Pak, jangan istirahat dulu Pak, soalnya sayanya nggak tenang, uang Pak Totok dari pesantren Al Amin masih di saya, jadi tolong segera diselesaikan Pak, sayanya nggak enak sama Pak Totok ya, jadi mohon maaf kalau bisa Bapak hubungi Pak Totok segera, biar saya juga bisa tenang, sodako Bapak diterima di sisinya. Apa kita sudahin aja? Apa terladenin sampai tarhim? Tuh, masih mengetik. Nanti terakhir kita klarifikasi ya. Kita klarifikasi, kita ceritakan dari awal sampai kita bisa chatan seperti ini. Nah, maaf sudah merepotkan Pak Ustadz sampai malam-malam begini. Kita balas lagi. Iya Pak, gak apa-apa, gak jadi masalah. Demi kebaikan apapun kami lakukan. Yang penting kita sama-sama bisa menegakkan agama Islam. Apalagi sodako bapak kan diniatkan untuk pondok pesantren. Begitu tulus niat Bapak. Mudah-mudahan Bapak diterima di sisinya. Salah. Maksudnya sodako Bapak dicatat sebagai amal baik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seru banget kawan-kawan. Ini penipu gitu tuh, gimana ya? Penipu tapi saya tipu. Jadi saya pura-pura nggak tahu, pura-pura polos lah gitu tuh. Nah, mungkin dia mulai curiga nih. Oh, Al Amin juga itu sebenarnya ngangkat nih. Nih coba kita telepon nih yang pelaku kedua nih. Yang ini Al Amin ini jadi yang ingin menerima transferan dari saya gitu. Jadi yang tadi yang ngaku Pak Camat itu transfer ke uang saya, padahal nggak transfer. Nah, jadi uangnya dititip, uang transferan itu dibagi dua, yang satu buat saya, yang satu laginya buat Al Amin ini. Al Amin ini ngenteng-ngenteng gitu tuh. Ngenteng-ngenteng apa ya? Maksa untuk transfer.
Wah, nggak diangkat. Oke, kita fan lagi. Maaf Pak, kenapa cuma diri doang nggak dibalas? Gimana ini masalah uang buat Al-Amin? Soalnya masih di sayanya nggak tenang Pak. Sebelum uang ini bisa diterima sama Bapak sebagai hak pemiliknya. Oke, oke. Nah, kata dia, Amin, terima kasih sudah membantu saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita berikan masukan, mudah-mudahan Bapak yang nipu ini, yang niatnya penipu ini diberikan hidayah sehingga bertobat, gitu ya. Oke, VN terakhir nih. Iya Pak, sama-sama. Saya juga ikhlas membantu Bapak dan mengingatkan Bapak supaya Bapak tidak menjadi penipu lagi, ya. Karena penipuan itu hukumnya dosa Pak. Mohon maaf, saya cuma mengingatkan Bapak selaku manusia yang mudah-mudahan tidak kena COVID-19. Nanti kalau Bapak nipu terus, nanti Bapak kena COVID Pak. Gak apa-apa Pak, jangan Pak ya. Saya itu sekedar mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin Pak. Jadi udah ya, ini yang terakhir. Bapak tobat ya, mumpung ini malam Jumat. Bapak sholat tobat ya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengatasnamakan pondok pesantren. Jadi jangan Pak ya, iya, jangan menjual agama demi kemaksiatan. Maksiat nih Pak, dosa soalnya, beneran dosa Pak ya. Nah, mau nambahin ini. Terus ngomong aja. Kalau misalkan Bapak tidak mau bertobat, nanti kami dari pihak pesantren akan menegakkan ke pihak yang berwajib untuk pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik dan penipuan kepada pondok pesantren kami. Cukup. Oke, kembali lagi. Oke, selamat bertobat ya. Selamat istirahat, selamat tidur. Mudah-mudahan bisa bangun lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita setelah ini dibaca nggak ya? Direspon nggak ya? Tuh, checklist 2 kawan-kawan. Oke, coba dibuka nggak? Nah, Al-Amin ngetik. Pripun Pak? Dia masih nanyain. Oke. Katanya, ngapunten, ini saya perjalanan ke Serang. Ke Serang mana? Oke. Oh, nanti kita balasnya nunggu balasan dari dia. Dari ini. Oh, dia belum dibalas. Si apa? Yang aku sebagai camat ini nih. Oke, Al-Amin masih ngetik. Saya sudah dapat uang pinjaman Pak. Oh iya Pak, tapi punten bisa angkat telepon saya enggak? Saya ingin ceramah nih Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak nggak usah ngasih amplop saya pengen ceramah supaya Bapak bisa tobat. Mudah-mudahan ceramah saya bisa bermanfaat buat kebaikan Bapak. Sudah buat Bapak saja uang bantuannya. Dia nggak tahu kalau sedang di vlog ini. Ini sudah di vlog teman-teman. Nanti saya akan kasih masukan konten. Nih. Mungkin Bapak lebih membutuhkan. Dan meninggal. Nih, sebenarnya ini Pak Amin ini tuh parah teman-teman. Dia entah tahu foto siapa ini yang diupload. Dia tuh mengaku bahwasanya anak lagi sakit. Tuh, teman-teman ada yang kenal nggak ini? Kalau ada yang kenal, tolong klarifikasi, minta kejelasannya. Oke, selanjutnya ini
dia parahnya lagi mengaku bahwasannya anaknya itu meninggal. Tuh, nah jelas ya, meninggal, parah bener. Oke, tuh, oke, dia yang terakhir ini ya. Oke, kita balas lagi. Subhanallah, kok tiba-tiba Bapak menjadi baik seperti ini? Yang tadinya berbohong, sekarang memberikan bantuan itu kepada saya. Walaupun bantuan hoak, mudah-mudahan diberikan pahala juga Pak ya. Walaupun pahalanya juga hoak, kan bantuannya juga hoak Pak. Udah Bapak selamat tidur Pak ya. Selamat tidur Pak, mudah-mudahan bisa bangun lagi. Ucapin salam gak Pak? Bapak aja deh yang ngucapin salam, biar bapaknya selamat. Kalau nggak ngucapin salam nanti bapaknya nggak selamat. Ayo ucapin salam ya. Oke, kita tunggu. Nah nih yang aku camat kawan-kawan, ini sudah dibaca nih. Langsung dihapus ya, blok. langsung diblok. Iya, fotonya langsung dihapus. Parah, bener-bener memang penipuan ini. Lucu tuh Blok ya. mana? Di blok. Al-Amin juga sama dihapus. Di blok itu juga. Sukses. Oke. Setelah ini saya yakin dia tidak bakalan ngechat lagi ke ke HP ini, ke akun ini. Oke. Benar-benar orang usaha itu pengen mendapatkan duit itu benar-benar jalan apa saja dilalui. Walaupun ini pembohongan luar biasa sekali. Pada kesempatan saat ini, yang pertama saya mohon maaf terkhusus buat Bapak Camat Cilegon, yaitu Pak Zainal Musaddad ya. Saya tidak tahu, kalau awalnya saya tidak tahu ini penipuan, karena memang yang pertama yang dikatakan itu adalah dia mengaku sebagai camat. Awalnya saya percaya, tetapi dengan berbagai chat percakapan yang tidak masuk akal, saya mulai curiga dan akhirnya saya menelusuri kebenarannya, sehingga saya dapatkan logo-logo Pondok Pesantren Al-Amin, dan juga saya sempat mencari informasi kejelasan mengenai tentang camat Cilegon, dan itu betul sekali, fotonya sesuai, namanya juga sesuai. Nah tetapi dari percakapan pokoknya nggak nyambung banget, bener-bener nggak nyambung pokoknya, sehingga saya itu penasaran dan akhirnya sampai saat ini ya, dan ternyata memang betul ini penipuan. Nah jadi yang pertama mohon maaf kepada Bapak Camat Cilegon, yaitu Bapak Zainal Musaddad, apabila dalam video ini tidak berkenan dan kata-kata yang menyinggung ataupun ada kata-kata yang kurang pantas kami ucapkan, kami mohon maaf. Kami hanya ingin memberikan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima chat, apalagi terkait mengenai tentang rekening bank ataupun yang lainnya, mengenai tentang identitas lah, seperti itu. Dan kepada seluruh pesantren dimanapun berada, kalau misalkan ada bantuan apapun itu, harap dicek baik-baik ya, jangan langsung percaya, apalagi memberikan data kepada mereka. Khawatir data tersebut disalahgunakan dan bisa fatal akibatnya. Oke, ada yang mau disampaikan dari rekan kami Ustadz Fauzi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Langsung saja, pada kesempatan malam ini saya dari kampung halaman lingkungan Karangtengah bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Huda Sofwani, Ciuber, Cilegon, Banten, yang maksud tujuannya yaitu mempererat tali silaturahmi kepada Lurah Pondok Pesantren Ustadz Abdul Rafiq. Dan yang kedua, kami minta bantuan dari beliau bahwasanya pesantren kami
tadi sekitar habis Ba'da Isya mendapatkan bantuan donasi yang mengaku dari camat. Berhubung dengan konfliknya ataupun dari catatan bola itu tidak masuk akal, kami beranggapan bahwasanya ini dikhawatirkan penipuan dan menjadi pencemaran nama baik Camat Cilegon. Makanya dari pihak kami bersilaturahim kepada Pondok Pesantren Nurul Huda, minta penjelasan, semoga ini menjadi jalan yang terbaik. Dan tadi sudah ngobrol panjang lebar sama Ustadz Abdul Rafiq, dan akhirnya terbuka bahwasannya donasi yang disampaikan, yang diberikan atas nama sebagai nama Camat Cilegon itu 100% penipuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu pesan lagi bagi seluruh masyarakat Cilegon dimanapun Anda berada yang mempunyai pesantren-pesantren, harap jangan terlalu tergesa-gesa menerima bantuan dari siapapun apabila tidak ada penjelasan dari alamat. Semoga pelaku ini bisa bertobat dan tidak melakukan perbuatan penipuan terhadap siapapun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.